Kami ingin dapat wejangan tentang mengelola keseimbangan hidup antara urusan duniawi yang sifatnya akliyah dan ukhrawi yang sifatnya batiniyah uluhiyah. Nah, Ya. termasuk dari teman-teman dari santri rock ini yang awalnya dari musisi yang gini Mas ya. Terus kemudian ke solawat. Musiknya tetap begini tapi ini Mas. Kembalikan sama saya. Nah, Saya dari sholawat ke rock ini. nanti kita featuring. Nah, Jadi, silakan. jadi gini apa sebenarnya istilah keseimbangan itu mungkin istilah yang paling yang paling bisa dikompromikan gitu. Sesungguhnya kan dua-duanya sama-sama masalah kewajiban gitu. Kewajiban konteks dan kewajiban teks. Karena manusia itu kan pertemuan antara teks dan konteks. Jadi sebenarnya ada latan sanasi bakaminat dunia itu kan ada. Jangan kau lupakan bagianmu dalam urusan dunia. Cuman yang bersifat nakliyah itu kan sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Gitu loh. Makanya akal itu butuh guidance. Nah, sesungguhnya kalau hidup di dunia aja pakai akal sih cukup. Ya, karena akal itu cukup untuk mengelola dunia, cukup sebenarnya. Cuman kan manusia itu harus kembali pulang ke hadirat ilahi gitu aja. Jadi butuh teks yang menghubungkan itu menjadi linchpin antara kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi teks itu sebenarnya guidance untuk pulang gitu aja sebenarnya. Nah, cuman guidance untuk pulang ini kan butuh bekal. Nah, bekalnya itu dicari di dunia. Kan gitu. Intinya kan cuman itu sebenarnya. Karena sebelum kita ini turun ke dunia ini kan sudah pernah ditanya ini. Alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Ruh itu jawab, qalu bala syahidna, ya Allah aku jadi saksi engkau itu Allah Tuhanku. Nanti aku pulang ya sudah. Nah, ketika turun ke dunia kan kemudian yang dominan ini yang bersifat jasad gitu kan, karena ruhani ini kan dibungkus oleh jasad, dikesingi oleh jasad. Jasad itu nutfah dunia. Maka nutfah dunia ini adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Kalau tanpa nutfah dunia yang membungkus jasad, maka kemudian nggak ada itu manusia, yang ada hantu, yang ada malaikat. Jadi kebutuhan dunia itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk menopang akhirat. Iya, jadi seluruh yang kita lakukan ini kan sesungguhnya adalah untuk menopang agar jasad, agar ruhani itu tenang. Nah, kalau jasadnya nggak dijaga, ruhaninya pergi, ya kembali ke akhirat kan gitu. Jadi akhirat itu butuh dunia hari ini. Itu kan kalau nggak ada dunia ini ya akhirat nanti isinya cuma jin dan malaikat. Nah, manusia nggak ada tempatnya. Nah, jasad ini kan yang menjadi supplier gitu. Supplier dari ruhani. Nah, suppliernya ini kan sifatnya harus ada guidance. Itulah guidance itulah teks memperkenalkan ada Tuhan. Sebenarnya manusia sih kenal Tuhan, cuman lebih spesifik bahwa Tuhan itu Allah itu butuh teks. Nah, yang memperkenalkan Allah itu Rasulullah. Maka Rasulullah itu sebenarnya adalah guidance menuju Allah. Nah, agar Rasulullah ketika sudah meninggal nanti umat yang nggak ketemu Rasul itu masih bisa punya guidance, maka dikasih Quran, dikasih kitab kan gitu. Nah, agar nanti tahu kapan dia harus berbekal ya, kemudian ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Tapi bahwa kemudian biar nggak lupa pulang, maka dia diingatkan ada iman itu kepada hari kiamat, dan itu aja. Nah, bekal ya terserah, mau bekal banyak ya ada tempatnya, mau bekal dikit yang ada tempatnya. Kalau bekalnya banyak ya surganya tinggi, kalau bekalnya dikit ya surganya rendah, bidadarinya juga nggak banyak. Jadi manusia itu yang penting pulang itu membawa iman itu aja. Persoalan nanti ditempatkan Tuhan di sisi mana ya urusannya Allah. Iman dibersihkan dari kotoran, lah kotorannya dicuci di yang namanya mesin cuci jahanam, jahim.
Nah itu kan mesin cuci semua. Nanti kalau bersih ya dikembalikan kepada asalnya di surganya Allah. Yang penting biji iman itu nggak hilang kan gitu, passwordnya nggak hilang. Jadi nggak usah terlalu ngoyo, bermusik-musik aja, kenapa sih? Wah, Makasih. mantap ini. Iya, musik rock. Saya lebih, kalau habis denger musik rock, sholat juga lebih tenang. Wah, Lah iya kan, nah kalau sholawat itu kan memang kewajiban. Sholawat itu diperintah. Yang kedua, sholawat itu haknya Nabi. Yang ketiga, karena kita butuh syafaat. Itu kan memang urusan spesifik kita dengan Nabi. Nah, makanya ya kalau bikin musik rock, ya musik rock. Ya nggak apa-apa. Rock itu kan bagian juga, itu juga bagian dari sejarah kehidupan manusia. Rock itu kan berangkat dari blues. Ya kan, nah, blues itu kan berangkat dari jazz. Jazz itu dulu berangkat dari ini, dari musik-musik yang bersifat a cappella. Dari siapa? Dari orang-orang yang tertindas waktu dari Afrika, dikapalkan ke Eropa, dikapalkan ke Amerika, maka ada legenda Amistad. Kan cuman begitu musik rock masuk ke Indonesia jadi rock dut, itu aja lama-lama. Ada yang jadi rock dut, ada yang jadi rock solawat, ada yang apa. Saya pengen nanti lah ke Jakarta kita main musik rock beneran gitu. Iya, rock yang genrenya masih rock asli gitu, indah itu. Iya, solawatan, ya musik rock ya nggak apa-apa. Wong itu juga bagian dari rahmatan lil alamin. Cuman orang Indonesia kalau solawat pakai dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik, dedeng, itu kan versi dangdut. Mungkin nggak kalau kemudian solawat dengan lagu Nothing Else Matter gitu kan bisa lebih bagus lah. Loh, nggak apa-apa, jadi keseimbangan itu ya begitu itulah. Rabindranath Tagore membuat keseimbangan dengan musik-musik yang ada dengan tabla-tablanya yang ada di India. Jalaluddin Rumi, Maulawiyah dengan tarian-tarian Turki, dengan musik-musik Turki. Imam Syafi'i punya antologi puisi, bahkan Imam Syafi'i punya juga bermusik juga. Cuman sampean aja yang Imam Syafi'i sudah terlanjur terkenal ahli fikihnya. Sehingga sisi manusia yang butuh berkesenian itu hilang. Nanti tak kasih lah itu referensinya. Oke. Nah ini Wah, hidup itu makin biar lebih banyak hidup. referensi musik kita ini, Mas. Terima kasih. Itu kan musik gitar itu kan dari out, gitu kan. Sesungguhnya basicnya dari out. Out itu dari tradisi-tradisi yang ada di Timur Tengah lah. Kita kan punya tradisi yang lain lagi, tradisi apa. Jadi rahmatan lil alamin. Makanya keseimbangan itu sebenarnya kan karena kita ini dihantarkan untuk kembali Allah. Nah itu gua mau pilih paket komplit ya jalanin semua. Kalau mau paket hemat ya Jumat tok ya boleh. Atau setahun sekali lebaran juga boleh. Maksudnya yang penting itu kan nanti terserah Allah kita mau ditempatkan di sebelah mana. Jadi sampean jangan kemudian menghilangkan identitas yang kita senengi juga, musik rock. Nanti kalau dunia sepi, gak ada musik. Jadi kadang sekarang orang ini kan lupa bahwa seolah-olah bahwa kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula itu maknanya adalah melupakan dunia. Bukan. Bekal akhirat itu ada di dunia. Itu. Ya dunia itu mazraatul akhirat. Dunia itu taman akhirat. Lah kalau kemudian cari bekalnya ya di dunia. Kan gitu. Nah, bekal di dunia ini jadi apapun yang ada di dunia ini bisa menjadi bekal menuju akhirat. Kenapa? Karena dunia itu seluruh isinya sesungguhnya menghantarkan kita kepada akhirat. Yang penting bahwa di seluruh dunia itu kita ingat bahwa itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Makanya ulul albab itu semua yang dipikirkan kan di apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi yang di langit dan di bumi dengan perputarannya itu adalah tanda bagi ulul albab. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia. Makanya semua yang ada di sini nggak ada yang sia-sia kok sebenarnya. Cuman kita aja yang kadang mengkaplingnya terlalu sempit dan kita sok mengerti, kita adalah sok-sokan kita lah yang paling ngerti maunya Tuhan. Ya itu kan padahal kita dipersilakan bagaimana Tuhan itu ngerti mau kita kan gitu.
Lah iya kan, anak indakan mi abdi limandakan, aku udah terserah katamu aja deh, yang penting kamu inget sama aku. Tiba-tiba manusia berusaha untuk apa? Mengerti maunya Tuhan. Wong Tuhan itu yang maha, kita ini yang biasa aja kok tiba-tiba kita ini, ya Tuhanlah yang harus mengerti mau kita kan gitu. Kalau keliru istighfar kan gitu. Enak ini mantap. Nah iya kan loh, yang maha itu Tuhan, bukan kita. Makanya yang maha itu yang paling maha mengerti makhluknya. Itu ngapain kita pusing-pusing mikirin maunya Tuhan, Tuhan yang maha, Tuhan yang bikin kita ya semau-mau kita aja. Yang penting ikut koridor yang ditentukan oleh rule of game-nya Allah. Itu aja, jangan melanggar itu. Kalau melanggar istighfar, gitu aja. Iya kan, kalau melanggar istighfar, minta ampun. Ya Allah, aku keliru, ternyata nggak sesuai tekmu. Ya sudah. Itu kau maha pengampun. Ya itu kan. Kalau masih kurang ya astagfirullahaladzim dibaca 1000 kali sehari pasti diampuni. Jadi kita ini akhirnya hidup ini menjadi sepi gara-gara kita ini merasa yang maha, padahal yang maha itu Allah. Maka kemahaan Allah itulah yang menjadi tempat di mana kita bernaung dari segala sisi. Gak ada kelirunya orang. Kita ini yang iseng aja sih sebenarnya. Kayaknya kayak kita yang maha, padahal ya Allah itu yang maha. Makanya gak usah ribet, udah deh, ayo. Maha, Allah maha mendengar kok. Jeritannya Bob Marley didengar sampai Jamaika merdeka. Ya kan? Jeritan para musisi dunia didengar. Kan gitu, jeritannya Metallica didengar sampai merukunkan Rusia. Sehingga terjadi konser Metallica di Rusia. Merukunkan anak-anak muda di Eropa dan di Amerika dan di Rusia. Itu pernah terjadi sekitar tahun 95 atau 94 itu. Pernah terjadi. Tuhan mendengar itu. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allah ini maha, jadi jangan kita lah yang sok-sokan maha. Jadi kita ini biasa aja rileks gitu kan. Main musik, pasti Allah mendengar. Mabuk, ya kadang-kadang sampean apa siapa kan gitu. Nanti lama-lama istighfar, ya Allah keliru, mabuk, gitu. Tak kirain air putih, ternyata whisky, minta maaf ya Allah, besok enggak lagi. Begitu besok lagi, ya minta maaf lagi lah ya Allah. Gitu. Besok lagi, minta maaf lagi ya Allah. Paling malaikat yang nyatet ya, wah ini memang manusia. Gitu aja. Itu jadi dunia itu sangat indah sebenarnya bagi manusia yang tidak merasa maha. Biarlah Allah yang maha. Kita mendatangi yang maha dengan keterbatasan kita. Jadi yang terbatas jangan sekali-sekali mengukur yang maha. Biarlah yang maha kita datangi dengan keterbatasan kita. Itu aja. Segitu aja kok sulit. Iya, kalau kita jelek wa bi sayyi'atal hasanata tampuha. Kalau habis melakukan kejelekan ya ikuti dengan kebaikan biar itu menghapus. Ya kan gitu. Kan ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tampuha. Itu jadi jangan rileks, jangan stres lah itu. Akhirat itu luas. Yang terbaik ada tempatnya di atas, yang jelek-jelek kayak kita jangan-jangan di empernya. Udah cukup, udah.